Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Rahayu. Oke, baik teman-teman sekalian semuanya, selamat pagi ya. Ini di hari Minggu pagi, wah, dan awal bulan gitu ya. Berarti kita akan memulai bulan Desember ini dengan cerah ceria gitu ya. Harapan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gama. Hari ini saya yang akan memandu jalannya kegiatan kita untuk pembekalan calon wisudawan pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang dengan tema, waduh kalau ngomongin tema ini temanya luar biasa, membangun profesionalisme guru berkelanjutan dan untuk menjadi guru idaman untuk generasi masa depan. Wah, siapa nih di sini yang nggak pengen gitu ya jadi guru profesional, jadi guru idaman buat anak didik kita semua. Wah, semuanya pasti pengen gitu ya. Oke, baik. Saya di sini sebelum menyapa para panelis, saya ingin nyapa dulu para peserta di sini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Ibrahim Bafadal MPD, yang kita hormati bersama Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Suparno, yang kita hormati bersama Profesor Dr. Muhammad Ainin, Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, yang kita hormati pula Ibu Bapak narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita alumni-alumni dari Universitas Negeri Malang yang kesuksesannya sudah tidak diragukan lagi, sepak terjangnya luar biasa. Ada bersama kita Ibu Dr. Ica Hodijah, beliau adalah suhu pendidikan di Indonesia. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya pada pagi hari ini, dan alhamdulillah pada dua minggu yang lalu kita juga ketemu ya Bu Ica ya, di Kota Batu, di mana UM menjadi tuan rumah BIMTEK LPTK baru PPG se-Indonesia. Dan alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Gunawan Dwiyono, alumni Universitas Negeri Malang, serta Pak Aan yang kami hormati, dan tidak lupa seluruh calon wisudawan mahasiswa PPG UM gelombang 1 tahun 2023 yang sebentar lagi akan diambil sumpah profesi dan akan diwisuda yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi dalam momen yang luar biasa ini, yaitu pembekalan calon wisudawan pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang yang digelar oleh pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita, khususnya bagi saudara-saudara calon wisudawan yang sebentar lagi akan diambil sumpah profesi dan diwisuda. Ya, kepada pengurus IKA
yang pada hari ini menyelenggarakan kegiatan pembekalan calon wisudawan PPG UM pada tahun 2024 ini. Terlebih lagi juga terima kasih kepada para narasumber Ibu Ice, Pak Gunawan, dan Mas Aan. Insya Allah seluruh pengalaman-pengalaman kerja Bapak Ibu, narasumber, pengalaman-pengalaman selama ini sebagai praktisi pendidikan ini akan dicermati, akan disimak dengan baik oleh para peserta dan akan dipetik hikmahnya untuk diterapkan oleh mereka masing-masing. Sehingga terima kasih kepada narasumber dan juga terima kasih kepada kepada moderator. Dan khususnya kepada para peserta pembekalan yang insya Allah akan diwisuda minggu depan ini, tanggal 9 Desember ini, saya mohon agar hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu, ya segera proses persiapannya, termasuk kalau belum mengambil toga, segera mengambil toga, persiapkan keberangkatnya ke UM itu dan ikuti wisuda dengan sebaik-baiknya ya. Dan yang penting tepat waktu, akan dimulai UM biasanya tepat waktu kalau menyelenggarakan wisuda. Iya, jam 8 itu harus sudah mulai. Ya, jam 8 sudah harus mulai. Jam 7 seluruh pimpinan, ya seluruh pimpinan UM termasuk juga pengurus senat UM itu pasti sudah siaga di Geraha Rektorat. Mereka semuanya, kami semua ini memakai toga dan melakukan konsolidasi dan melakukan koordinasi, dan ada sedikit pengarahan dari Ketua Senat, dari Pak Rektor. Setelah itu langsung berangkat ke Geraha Cakrawala dan pukul 8 tepat waktu wisuda akan dimulai. Karena itulah saya mohon dengan hormat, dengan sangat kepada para calon wisuda PPG ini, mari kita ikuti wisuda dengan sebaik-baiknya dan hadir tepat waktu. Dan terakhir, sungguh terakhir, saya mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam memberikan pengarahan sambutan pada kali ini. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ibrahim Bafadal. Untuk selanjutnya yaitu opening speech atau sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ainin selaku Ketua 1 PPI KUM sekaligus nanti membuka acara secara resmi. Monggo Prof. Ainin. Terima kasih Bu Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita yang hadir secara virtual ini senantiasa diberi kesehatan lahir batin Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 UM, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, MPD. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat TKUM, terutama yang hadir pada saat ini Ibu Sekjen kita, Ibu Dr. Anda Fatmawati, dan tim IT IKA kita yaitu Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi atau Departemen ya PPG, Bapak Dr. Muhammad Alfan MPD. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber. Yang pertama Ibu kita Dr. Ice Khotijah MA, kemudian Bapak Aan Prasetya SPD MBE, kemudian Bapak kita Bapak Dr. Gunawan Duyono MPD, dan pemandu kita, pemandu istiqomah kita, webinar kita pada pagi hari ini Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, SPSI MBSI, dan semua peserta yang hadir pada webinar ini, khususnya para calon wisudawan Departemen PPG Universitas Negeri Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa ya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual bertatap maya pada pagi hari ini dalam rangka pembekalan calon wisudawan
lulusan Departemen PPGUM dengan tema membangun profesionalisme guru berkelanjutan, guru idaman untuk generasi muda masa depan. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, yaitu bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM, dan kerjasama dengan Direktur Pasarjana UM khususnya Departemen PPG. Semoga kerjasama yang baik dan bermanfaat ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM Departemen PPG dalam mengembangkan karir sebagai calon guru profesional. Kita ketahui bersama bahwa sebagian lulusan UM itu diprofil sebagai pendidik profesional di bidangnya. Dan pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik. Penyiapan guru sebagai profesi juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, untuk mewujudkan tenaga pendidik profesional, Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendikbud telah mengupayakan dengan berbagai cara, di antaranya melalui program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Bahkan yang baru-baru ini ada namanya program PPG untuk guru tertentu yang sedang berlangsung saat ini. Kebetulan saya juga ditugasi Pak Alvan sebagai tenaga penguji UKIN ya. Terkait dengan hal ini, lulusan PPGUM secara akademik dan legal formal telah memenuhi syarat sebagai guru profesional. Departemen PPGUM telah memberikan saudara calon wisudawan berbagai keterampilan, kompetensi, pengalaman, dan nilai atau value agar saudara benar-benar menjadi guru profesional. Untuk memperkuat profesionalitas saudara dalam memasuki dunia real pendidikan, webinar pembekalan dengan tema membangun profesionalitas guru berkelanjutan, guru idaman untuk generasi masa depan sangatlah relevan, sangatlah tepat. Pelaksanaan webinar bagi calon wisudawan ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab pengurus pusat IKUM untuk memberdayakan alumninya, khususnya alumni PPGUM, untuk mencerdaskan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Beberapa kegiatan IKUM untuk memfasilitasi lulusan atau alumni masuki dunia karir atau dunia pendidikan, profesi di bidang pendidikan banyak dilakukan, misalnya kampus sharing and recruitment, job fair, dan lain-lain. Termasuk rutin, yaitu dilaksanakan rutin pembekalan calon wisudawan, dan pada hari ini yang pertama kali khusus spesial untuk pembekalan calon wisudawan lulusan Departemen PPG Universitas Negeri Malang. Kemudian Bapak Ibu, kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahwasanya untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah, bahwasanya kita mengikuti yang namanya kurikulum merdeka. Dari kurikulum merdeka ini nanti kita sederhanakan cara berpikir kita, bahwasanya kita harus fokus pembelajarannya pada materi yang esensi. Nah, bagaimana nanti diterapkan di SMK 4, fokus pada materi esensi itu ya, sehingga nanti bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nanti bisa praktis dilakukan oleh Bapak Ibu dengan cara kolaborasi yang baik. Nah, kemudian cara pembelajaran juga yang sangat fleksibel, itu ciri-ciri dari kurikulum merdeka. Bagaimana fleksibelnya, itu nanti juga kami praktekkan, kemudian dengan kubur Bali nanti, sehingga Bapak Ibu semakin bisa penasaran apa itu kubur Bali. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita ikuti lagi sebagai pedoman, kita mengajar sebagai pedoman, Bapak Ibu sebagai guru yang profesional, kemudian bisa berkelanjutan, maka Bapak Ibu guru juga harus mengetahui
program dari pemerintah adanya guru penggerak. Peran dari guru penggerak itu sangat penting di sekolah karena ada materi-materi baru, mungkin juga ada masukan-masukan dari Bu Ice kepada Menteri Pendidikan, sehingga kita harus memiliki transformasi dalam pendidikan di Indonesia. Itu masuk dalam program guru penggerak, dan itu kami dengarkan di sekolah itu guru penggerak sebagai suatu program di sekolah yang bisa diintegrasikan kemudian menjadi suatu program penting yang dilaksanakan bersama. Itu tujuan dari guru penggerak itu sangat bagus Bapak Ibu. Saya juga mengamati bagaimana guru penggerak itu diberikan materi-materi, dan materi-materinya juga saya pelajari, kemudian kita coba sederhanakan menjadi suatu program yang sangat istimewa. Jadi tujuan program guru penggerak itu adalah mencetak guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dari kalau ini bisa dikatakan sebagai pemimpin pembelajaran itu adalah kompetensi guru sebagai pedagogi yang nanti menciptakan dampak positif tidak hanya bagi murid, tapi itu juga untuk kerjasama sesama pendidik. Nah, kerjasama dengan sesama pendidik itu juga kompetensi dari seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian dan sosial. Karena kalau guru kepribadiannya bagus, mesti bersosialisasinya bagus, mesti ingin menjalin kerjasama dengan sesama pendidik untuk kebutuhan siswanya. Sangat penting ini menjadi komunitas sekolah yang nanti menjadi tujuan bersama. Ada 5 hal penting yang perlu menjadi perhatian ketika kita menapak dalam life journey. Saya tidak mengatakan karir, karena menjadi guru itu adalah life journey, perjalanan kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita berkarya, kita akan terus-terusan berupaya untuk menyenangkan siapa yang mengaryakan kita. Nah, menjadi guru, kita harus terus-terusan membuat diri kita diawasi oleh yang membuat hidup. Karena apa? Karena kita dititipi anak-anak ciptaannya di dalam kelas kita. Itu yang menjadi prinsip saya sejak awal menapaki karir, menapaki kehidupan sebagai seorang guru. Bahwa seorang guru adalah seseorang yang diberi atau sengaja mengambil tanggung jawab untuk ngurusin anak-anak, untuk ngurusin bukan siswa. Kalau siswa itu urusan administrasi, peserta didik itu urusan administrasi. Tapi sebagai seorang guru adalah kita, individu dan anak. Oleh sebab itu, saya ingin mengambil 5 hal penting yang menurut saya baik secara saintifik maupun secara pengalaman yang ini kalau ngomong sama Pak Ainin kan berarti sudah 40 tahunan ya Pak Ainin ya. Jadi sudah 4 dekade sudah makan apa aja. Asam, garam, manis, pahit ya. Semua dilewatin. 5 hal penting yang perlu menjadi perhatian ketika dalam life journey. Ingat ya teman-teman guru ya. Life journey. Perjalanan hidup sebagai guru. Agar menjadi guru idaman yang berkelanjutan. Apa saja 5 hal itu? Yang pertama adalah menumbuhkan passion. Passion itu bukan bawaan lahir. Apapun alasannya ketika menapaki perjalanan sebagai seorang guru. Apakah alasannya karena bapak ibunya guru? Apakah alasannya karena nggak punya pilihan lain? Apakah karena ada sekolah? Apapun alasannya. Begitu menapaki perjalanan sebagai seorang guru, yang harus ditumbuhkan adalah passion. Passion adalah kecintaan, keikhlasan, ketulusan untuk kita bangun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau memilih menjadi guru, passionnya bukan hanya pada mata pelajaran. Passionnya adalah pada kehidupan. Karena apa? Anak-anak berada di dalam kelas, itu tujuannya adalah untuk
membangun kompetensi agar mampu hidup lebih baik. Oleh sebab itu, passion yang kita tumbuhkan adalah passion pertama kali, passion kecintaan terhadap orang lain, kecintaan terhadap perbaikan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Terus-terusan membangun pembelajaran dari masalah maupun dari sandungan, dari ujian, semua adalah pelajaran untuk menumbuhkan kesayangan kita terhadap profesi yang kita hadapi. Saya banyak sekali belajar dari para budayawan. Para budayawan itu selalu mengerjakan pekerjaannya karena passion, karena kecintaan. Dan oleh sebab itu budayawan-budayawan yang makin kental itu nggak makin kaya, tapi karyanya makin kaya. Nah, kenapa guru juga harus demikian? Karena guru itu repot kalau mau lomba kaya-kayaan. Tetapi yang jelas, kita memperkaya ketebalan diri kita sebagai seorang manusia. Jadi menumbuhkan passion. Passion bukan bawaan lahir, passion ditumbuhkan melalui perjalanan dari hari ke hari yang terus dipelajari. Yang terus dipelajari, yang terus dibicarakan, belajar terus-menerus, membaca. Saya suka bilang begini, kata-kata yang kita sampaikan tidak akan terdengar oleh orang lain sebelum kita mendengar kata-kata itu sendiri. Jadi menumbuhkan cinta adalah mendengarkan apa yang kita katakan dan melakukan apa yang kita minta. Di situ passion akan bertumbuh. Yang kedua, yang tidak boleh ditinggalkan. Saya sudah tidak berbicara lagi pembekalan yang ada di PPG maupun pembekalan yang diperoleh teman-teman dari S1. Saya yakin itu sudah komplit, apalagi di alma mater saya. Saya yakin UM sampai hari ini, ya karena lulusan UM ya, jadi nggak ada kecap nomor 2. UM is the best dalam rangka menumbuhkan motivasi, dalam rangka menumbuhkan pemahaman terhadap apa yang kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman yang sudah selesai S1, kemudian melanjutkan pendidikan PPG, melanjutkan di Departemen PPG, saya yakin secara keilmuan tuntas. Tetapi kepedulian bukan perkara keilmuan. Kepedulian adalah perkara spiritualitas yang terus kita tumbuhkan. Peduli terhadap apa saja. Peduli terhadap diri sendiri. Peduli terhadap kualitas diri. Peduli terhadap apakah saya pantas jadi gurunya anak-anak. Peduli itu adalah perilaku yang kita tumbuhkan dari hal yang kecil. Kita peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat. By the way, walaupun kayak apa masyarakat yang saat ini kita hadapi di lingkungan kita, semuanya adalah dampak dari pendidikan. Oleh sebab itu, kepedulian harus menjadi karakter utama seorang guru. Teman-teman, saya coba kaitkan sama kekinian teman-teman ya. Tadi sudah banyak dapat wise dari suhu kita. Saya coba pakai angle yang berbeda nih teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, kita sudah masuk di era disruption gitu ya. Jadi disruption ini apa? Menurut Renal Kasali, disruption ini adalah sebuah inovasi. Inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Menggantikan teknologi yang lama yang serba fisik dengan teknologi digital. Yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar ada 2 kata kunci, lebih efisien dan lebih bermanfaat. Disruption. Oke? Contoh sederhana yang sering saya sampaikan. Ini teman-teman, ini riset dari Future of Jobs Report gitu ya. Jadi tahun 2020 ini perbandingan antara peran human dan mesin. Oke? 67 dibanding 33. Ternyata diprediksi di 2025 peran manusia berkurang menjadi 53.
Dan peran mesin itu 47% meningkat. Oke? Dan kita juga masuk di era ini teman-teman, VUCA era. Apa itu? Volatility gitu ya, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi dinamis sekali teman-teman, oke? Dinamis sekali. Maka teman-teman, ini contoh sederhananya gitu ya. Ini dulu adalah raja gitu ya. Adalah raja di industri teman-teman, di industri kamera digital. Ternyata hadirnya di kamera digital ini teman-teman, itu membuat Kodak ini punah teman-teman, mendisruption gitu. So, di dalam bisnis itu perlu yang namanya pemimpin yang agile. Sekarang kita juga masuk dalam konteks pendidikan. Apakah pendidikan tidak disrupsi teman-teman? Nah, ketika pendidikan juga disrupsi, maka kita juga perlu yang namanya guru yang agile. Apa sih guru yang agile gitu ya? Nah, kita lihat. Oke, teman-teman, saya ibaratkan seperti ini, zaman old nih teman-teman ya. Zaman old, zaman dulu yang kita memahami betul waktu itu ya, tekanan laut dan sebagainya gitu ya. Kalau kita berlayar gitu ya, jadi kayak lautnya itu ya sudah santai gitu ya. Kemudian di zaman now, itu udah muncul nih, karena dinamis, VUCA era gitu ya, disruption gitu ya, sesuatu hal ini agak sulit kita prediksi gitu. Nah, sehingga berpotensi teman-teman bergejolak seperti ini. Sehingga hal ini menimbulkan apa? Berpotensi seperti ini. Nah, jadi berpotensi kita terjungkal. Kalau kita tidak kompeten, kalau kita tidak aware, ya sudah, kita tidak akan bisa untuk bersaing gitu ya terhadap perkembangan ini. Oke, kita masuk. Teman-teman, tantangan kemarin berbeda dengan tantangan hari ini. SDM yang disiapkan di era kestabilan belum tentu siap diterjunkan di era perubahan. Setuju atau tidak teman-teman? Yuk ketik loncat teman-teman. Setuju tidak dengan pernyataan ini? Yuk. Setuju ya? Oke, sip. Nah, nih kemarin ya, manusia 2000 triliun bilang teman-teman ya, Anda tidak akan kehilangan pekerjaan dengan AI. Namun, Anda akan kehilangan pekerjaan dengan orang yang menggunakan AI. Saya coba pinjem teman-teman ya. Saya coba pinjem, saya kaitkan sama guru. Ini dia kata-katanya teman-teman ya. Guru tidak akan kehilangan peran karena AI teman-teman. Oke. Namun guru akan kehilangan banyak kesempatan dengan guru yang menggunakan AI. Oke. Teman-teman tadi sudah disampaikan, yang kita hadapi hari ini generasinya berbeda. Kita bukan satu-satunya sebagai sumber ilmu seperti zaman dulu. Karena hari ini ilmu banyak sekali diakses di mana aja. Oke? Namun bagaimana kita bisa menemani mereka, menjadi teman mereka, oke? Dan menjadi pengarah mereka saat melakukan proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Maka kita perlu adapt terhadap perubahan ini. Oke? Yuk, teman-teman ada 4 level bertumbuh. Oke? Yang pertama, aku yang tahu diriku. Yang kedua, aku yang terlatih. Yang ketiga, expert ya. Yang ketiga adalah grow with others. Yang keempat, tumbuh berdampak. Sekarang saya coba geser 4 level bertumbuh untuk para guru menurut saya teman-teman. Yang pertama, basic teachers, guru biasa. Ini biasanya guru yang baru selesai wisuda nih, S1 gitu ya. Selesai tuh. Oke? Atau pokoknya jadi guru, itu ada di level ini teman-teman. Kita lompat nih level yang kedua, guru terlatih. Guru yang kompeten. Nih, professional teachers itu ada di sini teman-teman, ya. Guru yang kompeten. Level 3, ini teman-teman, guru berkarya. Inspirational teachers gitu. Jadi dia tidak hanya kompeten, jadi dia membangun karya dari kompetensinya itu. Maka guru yang paling puncak teman-teman, guru berdampak. Tadi sudah di-highlight juga sama Dr. Ice tadi. Apa itu? Legacy of teachers gitu. Oke, sesuatu hal yang kita tinggalkan teman-teman. Bahkan saat kita sudah tiada di muka bumi, itu yang akan menjadi legacy, guru berdampak. Oke. So, mari kita reflektif. Oke, pertanyaan pertama ini untuk Pak Gun nih. Saya Siti Kholiah mohon izin tanya nih ke Bapak Gunawan. Terkait dengan materi tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada pembahasan tentang ciri khas kurikulum merdeka yang mencakup pembelajaran berfokus dengan proyek, karakter, dan materi esensial. Nah, pertanyaannya merujuk dari pengalamannya Pak Gunawan gitu ya, bagaimana tips dan trik yang paling efektif buat kami calon guru muda untuk bisa mengkolaborasikan ketiga hal di atas dalam sebuah pembelajaran. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Monggo silakan Pak Gun. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasanya materi esensi, kalau di SMK, ini kebetulan SMK saya ya, kalau di SMA itu masuk ke perguruan tinggi.
Jadi ketika anak-anak itu sudah diketahui passionnya, kalau di SMK itu konsentrasi keahliannya memang RPL misalnya atau TKJ, maka anak-anak itu akan diberikan alternatif pilihan untuk proyek. Nah, proyek itu disusun oleh ketua konsentrasi keahlian dari industri. Nah, industrinya menyatakan bahwa kebutuhan masa datang itu anak-anak belajarnya ini. Nah, itu ada pecahan okupasi dari konsentrasi keahlian. Kemudian anak itu diberikan proyek. Yang diutamakan proyeknya adalah dari industri. Kemudian anak itu melaksanakan proyek itu sepanjang waktu. Jadi besok proyeknya yaitu, besok lagi itu. Guru-guru yang lain di situ adalah dalam rangka untuk mendukung. Contoh, guru bahasa Indonesia itu nanti mendukung bahwasanya anak-anak itu ketika membuat proyek sampai jadi, tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia adalah untuk membimbing anak itu membuat laporan. Jadi sudah saya contohkan tadi di presentasi saya, kalau dibuka itu semua siswa itu punya laporan dari PJBL-nya, dan siswa itu bermacam-macam yang dilakukan proyeknya. Jadi setiap siswa berbeda-beda. Kalau siswa kemampuannya adalah biasa, itu diberi proyek yang biasa, terus dilakukan terus-menerus sampai semester 3, semester 4-nya sudah masuk industri. Sehingga industrinya senang anak ini punya spesialisasi tertentu. Walaupun spesialisasi itu tidak memerlukan pemikiran yang kompleks. Sebagai contoh, ada lagi siswa yang kemampuannya berpikir kompleks itu sangat lengkap. Sehingga kalau diberi materi yang sederhana seperti itu, dia tidak akan terima. Sehingga dia memilih misalkan cyber security. Cyber security itu pengetahuannya kompleks. Kemudian anak itu suka dan terus-menerus mengerjakan pekerjaan itu. Maka ada tantangan bagi anak-anak yang kemampuannya itu tinggi dan kemampuannya rendah, secara bersama-sama di waktu yang sama anak itu berbeda-beda kompetensinya, itu yang dikatakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga pembelajaran di SMK 4 setiap siswa memiliki perbedaan karakter dan memiliki spesialisasi sampai nanti dia akan lulus. Seperti itu, Bu. Sementara mungkin kalau belum jawab dari sisi mana bisa ditanyakan lagi. Ya baik, terima kasih Pak Gunawan. Itu tadi teman-teman tips-tipsnya gitu ya, supaya kita bisa mengkolaborasikan ketiga hal itu. Karena memang yang terpenting adalah bagaimana kita nanti menciptakan kreativitas ya Pak. Karena pasti semua kegiatan itu pasti ada tantangannya tersendiri gitu ya. Semua instansi, semua sekolah. Ada masalah Bu sebenarnya. Yeah. Karena siswa itu di SMK hanya 3 tahun, waktunya sangat pendek. Kalau tidak dilakukan spesialisasi sejak awal, maka nanti industrinya akan merasa bahwa lulusan ini kok hanya tahu saja, tapi tidak pernah bisa menyelesaikan suatu proyek yang ditawarkan oleh industri. Artinya kompetensinya masih dipertanyakan. Oke, baik, saya mewakili pengurus pusat Ikatan Alumni UM menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih kami secara tulus kepada para narasumber yang pada hari ini dengan luar biasa tampilannya. Anak-anak kita ketemu dengan suhu-suhu pendidikan kita, dengan Ibu Ice, dengan Pak Gunawan dan Mas Aan yang luar biasa penampilannya, ya. Dan kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali memberikan sertifikat yang pada pagi hari ini saya yang kebagian menyampaikan. Yang pertama, sertifikatnya akan kami sampaikan kepada Ibu Ice Hadijah. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu kita ketemu ya di Jakarta. Iya. Pada waktu itu reuni dengan para alumni UM mulai dari PTPC sampai dengan UM di Jakarta. Itu Menpora, yes.
Iya, Pada waktu itu juga jadi narasumber luar biasa terima sambutan kasih. Bu adik kita. Gitu. Terima kasih banget Bu Ice dan jangan kapok Terima suatu kasih. saat nanti mungkin kita juga akan meminta lagi seperti Insya Allah. Alhamdulillah. Terima Yang kedua, kasih. kepada Pak Gunawan. Nah ini saya sering cut dengan Pak Gunawan karena Pak Gunawan kepala sekolah SMA SMK Negeri 4. Kebetulan juga cucu saya itu saya titipkan sekolah di SMK Negeri 4 mengambil jurusan IT. Jadi kadang-kadang kita sering di situ mungkin. Kemudian juga sering tanya bagaimana tentang administrasi proses administrasi di UM pada waktu dia mengambil S3. Alhamdulillah Pak Gunawan bersedia. Kemarin saya chat mendadak juga sebetulnya, termasuk kepada Bu Ice juga mendadak, kepada Mas Aan juga mendadak, karena pengumuman wisuda itu dari hari Rabu kemarin kan. Dan memang rasanya menunjukkan. Terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada adik-adik kita semua. Berikutnya kepada Mas Aan yang sudah kesekian kalinya dan tidak pernah ngantuk saya kalau ikut Mas Aan juga karena atraktif ya. Jadi kalau ngantuk nih nggak boleh ngantuk nih. Terima kasih Mas Aan ya, jangan kapok juga ya. Nanti lain waktu kita juga akan minta lagi kepada Mas Aan, gitu. Masih muda tapi sudah berprestasi di awal, juga masih mahasiswa juga sebagai aktivis. Bu Ice juga begitu. Angkatannya Pak Aimin ya, Pak Aimin 80, 81, Bu Ice 80. Saya angkatan 79 di jurusan PLS. Jadi terima kasih kepada ketiga narasumber dan yang terakhir kepada Mbak Gama ini. Mbak Gama ini sudah tidak bukan lagi selalu membantu ISA, jadi ISA UM selalu di hati alumni. Ya inilah Bu Gama ini. Semoga sudah masuk sertifikatnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya rasa terima kasih kami kepada para narasumber dan juga pada moderator. Juga terima kasih kami kepada Pak Alvan ya atas bantuan Bapak kemarin Ya Bu. undangan kami kepada para calon wisudawan sehingga langsung ini langsung full pendaftarnya 1.000 lebih. Iya, sami-sami. Monggo Mbak Gama, waktu saya kembalikan kepada Mbak Gama.